Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya, Pak Guru Muhammad Ashar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran Quran Surah At-Tin. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah kalian menonton video ini, yang pertama, kalian dapat melafalkan Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian dapat menghafalkan Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mengartikan Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah, kalian mampu menguraikan makna kandungan Surah At-Tin dengan baik dan benar. Baik anak-anak sekalian, Surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Baik anak sekalian, kita akan mempelajari cara membaca Quran surah At-Tin sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke ayat pertama. Wattini wazzaitun. Nah, alif lam di sini ini alif lam syamsiyah. Ini dhamma ketemu waw sukun itu mad asli, panjangnya 2 harakat. Tapi ketemu dengan huruf hidup dan kita berhenti atau wakaf, maka panjangnya boleh lebih dari 2 harakat. Namanya mad arid lisukun. Wattini wazzaitun, ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Waturi sinin. Sinin ini mad arid lisukun. Kita ulangi. Waturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Nah, kita masuk ke ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Bila alif lam bertemu dengan ba, alif lam bertemu dengan a, itu namanya alif lam qamariyah. Jelas lamnya ya. Nah, ini dua ada mad arid disukun. Kasrah ketemu ya sukun, kemudian ada baris hidup dan kita berhenti. Namanya mad arid lis sukun. Wa hadzal baladil amin. Ya. Dan demi kota Mekah yang aman ini, ya. Kita lanjut ke ayat keempat. Perhatikan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kita lihat lafal laqad. Nah, itu dal, ketika dal berbaris sukun maka itu dibaca dengan suara terpantul. Itu namanya qalqal ya. Laqad. Insana nun sukun ketemu sa, itu namanya ikhfa ya, dibaca berdengung samar ya. Fi, nah ini. Fi itu kasrah bertemu ya sukun, itu mad asli. Ketemu dengan huruf alif atau hamzah pada kata berikutnya, maka hukumnya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Kita ulang bersama-sama. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut ke Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu ada huruf mim bertasydid. Nah, ketika ada huruf mim bertasydid, maka hukum bacanya adalah harus berdengung ya, dibaca gunnah. Berdengung. Lagi kasrah ketemu ya sukun, diikuti huruf hidup, kemudian kita berhenti. Namanya mad arid disukun. Nah, kita ulangi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Perhatikan. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini ada beberapa hukum tajwid ya. Illalladzina, alladzina ini ada kasrah ketemu ya sukun, itu mad tabi'iyah 2 harakat. Falahum ajrun. Ketika falahum ajrun bertemu ya, jadi ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah ya. Maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Tidak boleh berdengung ya. Yang sama dengan ini, ajarun ghairu. Tanwin bertemu huruf gha. Ajarun ghairu. Nah, itu. Kalau tanwin ketemu dengan gha namanya izhar ya, izhar khalq ya. Kalau mim sukun bertemu hamzah namanya izhar syafawi. Nah, beda. Nah, kita ulangi.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kita lanjut kepada ayat ke-7. Perhatikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, fama ini mim fathah ketemu alif itu mat tabi'i, 2 harakat. Kemudian biddin kasrah ketemu ya sukun diikuti baris hidup, namanya mat arid disukun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Kita lanjut ke Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini ketika membaca lafaz Allah ini, itu lamnya dibaca tebal karena sebelum lam itu ada baris di atas. Bi ahkamil hakimin. Itu mimnya baris kasrah ketemu ya sukun diikuti baris hidup, nunnya di baris hidup, kemudian kita berhenti. Maka hukum bacaannya namanya mat arid disukun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang kandungan isi Quran surah At-Tin. Nah, yang pertama, kandungan isi surah At-Tin yang pertama adalah di dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 3, Allah bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun, bukit Sinai dan kota yang aman. Nah, buah tin merupakan pohon yang banyak tumbuh di tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yakni di kota Damaskus. Sedangkan zaitun itu di wilayah Baitul Maqdis yang berlokasi di Yerusalem, Palestina. Tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai, ya, Bukit Sinai merupakan sebuah bukit tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kota Mekah yang aman yang dimaksud adalah kota kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, surah At-Tin mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah menganugerahkan sejumlah potensi yang dilengkapi dengan akal dan nafsu, sehingga manusia bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kandungan surah At-Tin yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kedudukan manusia ke tempat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang, yaitu neraka, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan tetap mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan amal kebaikannya. Mereka akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalannya merupakan amalan baik, mereka akan dibalas dengan kebaikan. Namun, jika amalannya adalah amalan buruk, balasannya yang akan didapatkan adalah neraka atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita tentang surah Tin. Semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.